Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6536 Penindasan Kultivasi. Artefak suci telah diaktifkan. Artefak suci sedang diaktifkan. Istana suci 7 alam, apakah berhasil diaktifkan? Pada saat itu, semua orang di sekte penjara sangat gembira dan bersemangat. Saat kekuatan yang terkandung dalam artefak suci itu meluap, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bayi-bayi penjara yang berada di dalam tubuh di antara mereka seolah-olah telah dipanggil. Terdapat hubungan mutlak antara keduanya. Jika bayi penjara benar-benar dapat terbangun, maka kekuatan yang dapat membangkitkannya pasti terletak di dalam artefak suci itu. Spiritualis roh dunia ini benar-benar layak disebut sebagai spiritualis roh dunia terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Pada saat ini, bahkan Changli, yang selalu waspada terhadap Jie Tianran, memandang Jie Tianran dengan rasa hormat yang baru. Lagi pula, mereka telah mencoba banyak metode, tetapi tidak mampu mengaktifkan artefak suci itu. Meskipun artefak suci itu belum benar-benar diaktifkan, setidaknya mereka semua telah melihat kemungkinan pengaktifannya. Tepat saat itu, suara Jie Tianran kembali terdengar dari langit, bergema di seluruh medan bintang abadi. Chu Feng, kau memanfaatkan kelalaian sekte penjara untuk menyusup ke formasiku, berusaha mencegah artefak suci sekte penjara untuk bangkit. Sebelumnya, kamu telah mencoba segala cara untuk menghalangi saya membangunkan artefak suci sekte penjara ini. Namun tempat ini bukanlah sekte alam bela diri leluhur, jadi tidak ada kondisi adil yang ditetapkan untukmu oleh sekte alam bela diri leluhur. Sekarang, kau hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat aku mengaktifkan artefak suci sekte penjara ini, dan kau tidak berdaya untuk menghentikannya. Jika hanya berdasarkan kemampuanmu sendiri, kamu bukanlah orang yang istimewa. Chu Feng, apakah kau sudah berdamai dengan dirimu sendiri? Ternyata Jie Tianran sengaja memamerkan prestasinya terutama untuk mengejek Chu Feng. Sebenarnya, hal semacam ini bukanlah gaya Jie Tianran dalam melakukan sesuatu. Kesombongannya membuatnya tidak suka melakukan hal-hal yang mengejek orang lain. Namun, dia sangat tidak senang karena dia telah menderita kerugian di tangan Chu Feng berkali-kali sebelumnya. Dia mengatakan itu adalah Chu Feng, tetapi hal itu berdampak pada iblis tua itu, menanam benih iblis dalam dirinya. Pada kenyataannya, Chu Feng adalah iblis dalam batinnya, oleh karena itu, tindakannya bukan sekadar mengejek Chu Feng di depan umum. Dia harus membuktikan dirinya, dari segi fisik hingga mental, dia benar-benar mengalahkan Chu Feng. Hanya dengan cara ini dia dapat mengatasi gejolak batinnya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Selain itu, hal ini akan sangat membantu pengembangan dirinya di masa depan. Jie Tianran, kau bicara seolah-olah kau sudah menang. Aku berdiri tepat di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Chu Feng berdiri dan bertanya. Lagi pula, semua orang bisa melihatnya. Cahaya yang dipancarkan oleh artefak suci itu seolah menyegel Chu Feng dan yang lainnya, tetapi sebenarnya cahaya itu melindungi mereka. Cahaya suci itu adalah sumber kepercayaan diri Chu Feng. Kalau begitu, perhatikan lebih teliti. Bisakah orang tua ini melakukan sesuatu padamu? Suara Jie Tianran menggema, lalu cahaya dari susunan kendalinya berkedip. Pada saat yang sama, cahaya suci yang melindungi Chu Feng dan yang lainnya mulai melemah. Melihat hal ini, kepercayaan diri sekte penjara dan orang-orang di Istana Suci 7 Alam meningkat.
Menurut mereka, kemampuan Jie Tianran untuk menghilangkan kendali Chu Feng atas artefak suci sudah cukup membuktikan kekuatan Jie Tianran. Chu Feng bahkan bisa mendengar tawa riang beberapa orang dari sekte penjara dari kejauhan. "Oh, kalian sepertinya cukup bahagia. Artefak suci ini dapat saya gunakan karena saya telah memperoleh kendali atasnya. Jie Tianran sama sekali tidak bisa mematahkan kendaliku atas artefak sucimu." Alasan dia sekarang dapat menghilangkan kekuatan artefak suci ini adalah karena dia memiliki kendali yang lebih kuat atasnya. Sekte penjara, kalian pikir dia hanya membantumu membangkitkan artefak suci? Itu adalah salah karena yang ingin dia lakukan adalah mengendalikan sepenuhnya artefak suci itu. Kalian semua akan menjadi boneka Jie Tianran, begitu Chu Feng mengatakan ini. Ini tepat sasaran mengenai apa yang paling ditakutkan oleh orang-orang dari sekte penjara, tak seorang pun bisa tertawa lagi. Chu Feng, seberapapun kau berusaha menabur perselisihan, kau tidak bisa menutupi kejahatanmu. Hari ini, kau sudah ditakdirkan untuk mati. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di seluruh kehampaan yang luas. Kata-katanya tanpa ragu menunjukkan bahwa dia teguh berada di pihak Jie Tianran. Oh, setelah mendengar itu, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan seluruh generasi muda, termasuk Chen Hui, berkumpul di depan Chu Feng berkat kekuatan artefak suci tersebut. Apakah aku sudah ditakdirkan untuk mati? Kau tak menginginkan hidup mereka lagi? Chu Feng memandang kehamparan kosong yang luas. Chu Feng, kau berani menghina artefak suci sekte kami. Kau bersalah atas kejahatan yang dapat dihukum mati. Jika kau menyerah dengan patuh, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu bersama mayat utuh. Jika tidak, bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang kamu kenal akan mati karena kamu, kata Baili Sukong. Aku mengerti, jadi nyawa Chen Hui juga tidak penting, kan? Kalau begitu, ayo kita pergi. Saat Chu Feng berbicara, rantai penghalang terbang keluar dari telapak tangannya dan menembus tubuh Chen Hui. Namun, Chen Hui tidak terluka. Itu adalah formasi yang mengunci kehidupan secara sepihak. Jika Chen Hui meninggal, Chu Feng akan baik-baik saja. Namun jika sesuatu terjadi pada Chu Feng, Chen Hui juga tidak akan bisa lolos. Saudara Chu Feng, kita sudah saling mengenal cukup lama, dan aku belum cukup banyak menjalani hidup. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar menyandera dirinya, Chen Hui segera mengirim pesan telepati. Aku salah paham, saudara Chen Hui. Aku tidak mencoba menipumu. Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah sekte penjara peduli padamu. Jika mereka tidak peduli, maka jangan bekerja lagi untuk sekte penjara. Ikuti saja aku, Chu Feng menjawab secara rahasia. Nama pria itu adalah Baili Sukong. Dia adalah ayah kandung Baili Zilin dan pemimpin sekte penjara baru. Dia ingin kita berdua mati. Dengan mengikat kehidupan kita bersama, kamu telah melakukan persis apa yang dia inginkan, Chen Hui menjawab. Jangan takut, kita berdua tidak akan mati, jawab Chu Feng. Chu Feng, kau sudah mati, jadi tidak ada gunanya menggunakan trik-trik tercela ini. Lebih baik mati dengan bermartabat, setidaknya dengan begitu kau masih akan tetap menjadi seorang pria. Baili Sukong berbicara lagi. Dia memang ingin Chen Hui mati, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas, jadi dia masih harus berpura-pura sedikit peduli. Seorang manusia biasa? Setelah mendengar itu, Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih Chen Hui, yang kemudian tersedot ke dalam ruang penghalang di telapak tangan Chu Feng.
Seketika itu juga, senyum muncul di bibir Chu Feng. Itu adalah senyum yang menunjukkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ketika senyum itu muncul pada wajah Chu Feng, mereka yang tidak memahami Chu Feng hanya menganggapnya sebagai bahan tertawaan. Mereka tahu gaya Baili Sukong. Tidak mungkin Chu Feng akan mencoba menyelamatkan nyawanya menggunakan Chen Hui. Mereka yang pernah berurusan dengan Chu Feng langsung merasa tegang, bahkan Jie Tianran sendiri pun tak kuasa menahan rasa merinding. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, senyum Chu Feng seolah menyembunyikan sebuah konspirasi. Benar saja, Chu Feng melihat ke arah Jie Tianran berada. Jie Tianran, kamu bajingan tua, apakah menurutmu kamu begitu pintar? Kau pikir rencanamu untuk menggunakan kekuatan susunanku untuk menyusup ke artefak suci sekte penjara dan mendapatkan kendali lebih lanjut atasnya sudah sempurna, bukan? Percayalah, tujuan sebenarnya saya datang ke sini bukanlah untuk mencegah bangkitnya artefak suci sekte penjara atau untuk mengenalikannya sepenuhnya. Yang perlu kulakukan hanyalah menggunakan kekuatan artefak suci untuk menekan kultivasi kalian, kata Chu Feng. Menekan kultivasi kami? Setelah mendengar hal ini, reaksi pertama para anggota sekte penjara adalah terkejut, dan reaksi kedua adalah mereka menganggapnya menggelikan. Chu Feng benar-benar berani mencoba menekan kultivasi mereka dengan artefak suci sekte penjara mereka. Atau apakah itu terjadi dalam keadaan di mana Istana Suci Tujuh Alam membantu mereka? Apalagi yang mungkin terjadi selain sekadar angan-angan? Tepat pada saat itu, Chu Feng mulai membentuk segel tangan. Sesaat kemudian, semua orang berhenti tertawa. Sebuah kekuatan dahsyat dan menindas terpancar dari artefak suci itu. Serangan itu menyapu seluruh medan bintang abadi dalam sekejap. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah tidak apa-apa. Namun, mereka yang berada di kehampaan yang luas dan tokoh-tokoh perkasa yang berdiri di 4 platform tinggi itu mengerutkan alis, dan beberapa bahkan mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Segera setelah itu, para kultivator di alam dewa surgawi dan para spiritualis roh dunia naga langit semuanya merasakannya. Itu adalah kekuatan penekan yang sangat kuat, meresap ke dalam tubuh mereka dan menindas tubuh serta jiwa mereka. Mereka merasakan sakit yang luar biasa, hanya ada satu cara untuk menghilangkan rasa sakit ini, turunkan level kultivasi Anda. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.